Halo dan selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar di dunia video game, yang ternyata punya cerita yang sangat lucu di baliknya. Kita akan membahas asal-usul nama paling ikonik sepanjang masa, Super Mario Bros. Ini bukan sekadar nama, teman-teman. Ini adalah sebuah kisah tentang krisis keuangan, hutang sewa yang menumpuk, dan seorang pemilik gudang galak yang namanya kini diabadikan selamanya dalam sejarah pop culture. Anda semua pasti sudah sangat akrab dengan dua pahlawan berkumis tebal ini, kan? Si kakak yang gagah berani dengan pakaian merahnya, dan sang adik yang sedikit lebih tinggi, lebih kurus, dan selalu setia dalam balutan warna hijau. Tapi, pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, kenapa sih mereka disebut bros? Tentu saja, kata bros adalah singkatan dari brothers atau bersaudara. Ini untuk menegaskan ikatan darah antara Mario dan Luigi. Tapi, ada satu implikasi jenaka yang sering jadi bahan perdebatan para penggemar. Jika mereka disebut Mario Brothers, apakah itu artinya nama belakang mereka adalah Mario? Secara teknis, jawabannya adalah iya. Dalam banyak adaptasi, termasuk film live action tahun 90-an dan film animasi terbarunya, mereka sering disebut sebagai Mario dan Luigi Mario, sebuah detail kecil yang justru menambah keunikan dan pesona identitas mereka. Jadi, bukan cuma Mario, tapi Mario unik, kan? Namun, bagian paling menarik dari kisah ini adalah bagaimana karakter utamanya, yang pada awalnya bahkan tidak punya nama resmi, akhirnya mendapatkan nama Mario. Untuk itu, kita harus melakukan perjalanan waktu kembali ke awal tahun 1980-an. Saat itu, perusahaan game asal Jepang, Nintendo, sedang berjuang keras untuk menancapkan kuku di pasar Amerika Serikat yang sangat kompetitif. Sebagai basis operasional mereka, Nintendo of America atau NOAA menyewa sebuah gudang besar di Washington. Kondisi Nintendo saat itu sedang tidak baik-baik saja. Mereka menghadapi masa-masa sulit, bahkan bisa dibilang sedang diambang krisis finansial. Penjualan mesin arcade mereka tidak sesuai harapan. Dan akibatnya, mereka mulai tertinggal dalam pembayaran sewa gudang tersebut. Uang kas menipis, tekanan memuncak. Di tengah kepanikan dan stres itulah, muncul sosok yang sangat nyata. Seorang pria parubaya etarika bernama Mario Segale. Ya, Mario Segale adalah nama pemilik gudang yang disewa oleh Nintendo. Sekarang, coba bayangkan adegan ini, para karyawan Nintendo sedang pusing 7 keliling di kantor, berusaha menyelesaikan proyek game terbaru mereka. Ketika tiba-tiba pintu terbuka dan Mario Segale masuk dengan wajah marah, menuntut pembayaran sewa yang sudah jatuh tempo. Ketegangan di ruangan itu pasti luar biasa. Para developer Jepang yang tidak begitu fasih berbahasa Inggris hanya bisa terdiam melihat bos mereka, Minoru Arakawa, bernegosiasi dengan Pak Mario yang sedang marah-marah. Saat itulah, dalam sebuah momen keputusan yang sangat spontan dan mungkin sedikit putus asa, para karyawan Nintendo mendapatkan sebuah ide cemerlang. Mereka sedang mencari nama yang cocok untuk karakter utama di game baru mereka, yang saat itu hanya dikenal sebagai Jumpman. Dalam momen yang terinspirasi oleh situasi genting tersebut, mereka memutuskan untuk menamai karakter pahlawan mereka dengan nama pemilik gudang yang baru saja menagih hutang. Mungkin sebagai bentuk penghormatan, atau mungkin sebagai lelucon internal untuk meredakan ketegangan, siapa yang tahu? Yang pasti, sejak saat itu, nama karakter tersebut resmi berubah menjadi Mario. Dan dari sanalah sebuah legenda yang kita kenal hingga hari ini dimulai. Ini adalah sebuah kisah yang sangat ironis, bukan? Nama untuk maskot video game paling terkenal dan paling sukses di seluruh dunia ternyata lahir dari tekanan hutang sewa sebuah gudang. Tanpa kemarahan Mario Segale hari itu, mungkin kita akan mengenal pahlawan kita dengan nama yang berbeda. Fakta menarik lainnya adalah profesi Mario sebelum menjadi tukang ledeng atau plumber yang ikonik seperti yang kita kenal sekarang. Profesi aslinya berbeda. Ketika ia pertama kali muncul di game Donkey Kong pada tahun 1981, karakter yang saat itu masih bernama Jumpman ini sebenarnya adalah seorang tukang kayu. Ini masuk akal karena latar game tersebut adalah sebuah situs konstruksi. Barulah ketika dia mendapatkan seorang saudara laki-laki, yaitu Luigi. Dalam game arcade Mario Bros. Pada tahun 1983, profesinya berubah. Latar game tersebut dipindahkan ke bawah tanah kota New York.
di mana mereka harus berurusan dengan pipipa dan meklek aneh yang keluar dari sana. Dari situlah, profesi mereka secara resmi diubah menjadi tukang ledeng. Sebuah perubahan yang melekat selamanya pada identitas mereka. Jadi, lain kali Anda memegang controller dan memainkan salah satu dari ratusan game Super Mario, ingatlah bahwa di balik topi merah dan overall biru yang khas itu, ada sebuah kisah nyata. Kisah tentang persaudaraan, tentang perjuangan di ambang kebangkrutan, dan tentang seorang pemilik gudang galak bernama Mario Segala yang tanpa sengaja namanya terukir abadi dalam sejarah video game. Sebuah kebetulan yang melahirkan sebuah ikon. Semoga fakta ini membuat Anda semakin mengapresiasi dunia Super Mario Bros. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika Anda baru mengetahui fakta mengejutkan ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.